Inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Simpang 3 di Jalan Istana, pohon angsa. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bacucu, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Simpang 3 di Jalan Istana, tumbuh pohon kembang yakin. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Gulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banjar TV, malam ini saya berada di kawasan kuliner di Senibung, Johor Bahru, Malaysia. Dan di samping saya ada Pak Norman yang akan menjelaskan keturunan warga Banjar kenapa sampai terdampar di Johor Bahru. Kita tanyakan kepada Pak Norman apa saja pengalaman yang beliau ketahui tentang sejarah keluarga beliau, terutama keluarga beliau yang sampai terdampar mengadu nasib di negeri Malaysia ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang memberi saya sedikit ruang untuk berbicara di wadah Banjar ini. Ceritanya bagaimana nenek sampai ke Malaysia ketika itu? Saya ini yang saya ingat, datuk saya namanya Haji Dahlan bin Haji Said, dan nenek yang perempuan itu Hajah Fatimah
dah lupa nama binti apa ya. Jadi keluarga nenek saya ini berhijrah di Johor Bahru ya. Sekitar tahun berapa itu? Sekitar sebelum perang Jepang gitu. Sebelum Jepang menawan Melaya waktu itu. Saya belum lahir lagi. Jadi sebelum itu karena orang-orang dari Banjar ini datang ke sini, mereka zaman dulu membuka kebun ya, getah hutan, jadikan getah dibenut di apa sini. Jadi juga orang Banjar ini, kata nenek saya, rajin dengan beliung mereka menebang pohon sampai merantau kebanyakannya ke Perak, ke Sungai Besar. Jadi nenek saya ini ada punya adik perempuan juga. Kalau tak salah saya pernah ketemu di Sungai Besar, Perak. Jadi mereka ini berhijrah terus sampai ke Perak di Baganserai, di Parit Buntar. Itu satu kampung memang banyak orang Banjar di sana, itu bahasanya juga sama dengan bahasa Banjar di Banjarmasin gitu. Kalau di Baganserai itu dia lain sedikit. Jadi dari sana semasa Jepang, sebelum Jepang dulu, mereka ni bertani. Kebanyakan orang Banjar ini pandai bertani, membuat apa, kerajinan tangan. Tukang ya, apa ya, macam buat cincin, buat gelang ini, punya tradisi nenek moyang dari dulu. Jadi waktu itu saya belum lahir. Jadi nenek saya ini meninggal baru lebih kurang 10, tak sampai 10 tahun lah gitu. Umurnya hampir 100 tahun. Jadi dulu masa saya kecil-kecil pernah keluarga dari Tembilahan, dari Sumatera. Ini Tungkal. Mereka datang waktu itu di Perak sana. Mereka datang ke rumah waktu itu. Saya kan tahun 70-an masih kecil. Jadi banyak kekeluargaan kami ini putus. Tak pernah mana kami orang Malaysia ini, anak-anak cucu ini kurang apa? Kurang ke Indonesia. Jadi mereka yang sering datang ke sini. Jadi kerana zaman orang kata apa? Zaman moden, pembaharuan, jadi perhubungan kebanyakannya putus. Yang tua dah meninggal, jadi tinggal golongan kita yang umur 50-an. Saya nak sedikit ada lagi tentang Banjar ini. Jadi nenek saya dulu, masa saya kecil lah, selalu kan orang-orang Banjar ini banyak petua, banyak ilmu. Bukan kita bangga diri dengan orang Banjar, Pak. Pandai bertukang, buat rumah, tukang bersih, segala-galanya. Jadi nenek saya ni bercerita dulu masa di Indonesia, Belanda kalah perang mereka ini, merajuk karena takut dibunuh katanya, tapi tak tahu, saya belum lahir masa nenek saya ni belum kahwin lagi. Mereka ni dengan satu kapal yang besar, mungkin saya tak tahu bagaimana, lari karena ke apa, ke Riau. Mereka panggil ni Riau sebenarnya, Tembilahan ke Kuala Tungkal ke yang sebut tu. Jadi datang ke sini. Itu ya. Jadi mereka ini, nenek saya ni berceritakan gini, kalau kebun itu pohon yang besar-besar itu dengan beliung aja katanya. Tahun mungkin tahun 30-an gitu, masa muda-muda gitu. Sekarang udah gitu. Jadi itu yang sampai sekarang saya memang peka. Kata orang sini peka itu. Jadi saya juga hadir ke Banjarmasin apa, yang tempat buat cincin itu. Memang Matapura memang keturunan sama dengan orang sini, pandai bertukang, pandai buat batu cincin permata gitu sama. Itu ya Pak. Oke. Kalau begitu Pak Norman ini benar-benar adalah keturunan warga Banjar yang generasi ketiga masih ada di Malaysia. Lalu ini mohon maaf ini Pak Norman, apa saja yang Pak Norman kerjakan di sini? Artinya termasuk itu ketua layang-layang kabarnya ini. Ini yang ingin menarik mungkin ini. Siapa tahu kita sama-sama nanti main layang-layang di. Jadi bercerita Pak ya tentang layangan ini. Sebenarnya saya ni dari Asosiasi Layang-Layang Persatuan Tayang Johor. Jadi dah aktif lebih kurang dalam 15 tahun yang lalu lah. Jadi saya ini gunakan atas nama sebenarnya layangan ini adalah hobi. Hobi bagi saya di samping saya punya pekerjaan yang lain. Jadi karena hobi ini menjerat diri saya, lebih berminat daripada main benda-benda hobi yang lain. Jadi saya banyak tinggalkan, macam main golop, main bagi, semua saya tinggalkan. Paling asik layang-layang. Paling asik lah layang. Jadi penglibatan saya ni ASEAN ini mula di Malaysia ya. Cuma yang di Malaysia ada Pasir Gudang, Kelantan gitu aja. Lepas itu di Bintulu. Jadi udah 12-13 tahun merebak. Pilihan saya yang pertama, kalau boleh saya mau pulang dengan percuma ke Banjarmasin. Niat saya maksudnya kalau ada layangan di Banjarmasin itu saya mau ke sana. Jadi saya bisa, orang kata, berpandir dengan orang Banjar kan, lihat layangan di sana. Seluruh Indonesia saya dah jelajah Pak, dari Jawa itu kata dari Bandung sampai ke Surabaya. Dari Aceh sampai ke lagi Palembang bawah lagi. Lampung. Jawa ke
NTB itu pulau apa nama itu seberang kan? Ujung Pandang, ujung Padang. Sulawesi ke Borneo, Kalimantan, di Pontianak, habis seluruh Indonesia, provinsi, kota-kota semua udah. Iya. Daripada layangan nasional Iya. ke lokal ke Internasional. ke Terbangsa. internasional, nasional dan lokal tempatan. Iya. Jadi banyak teman-teman layangan memang saya yang pertama saya berpuas hati. Karena kita ni punya tali persaudaraan. Maksudnya dah 2-3 tempat yang saya pergi itu kata di Bandung orang Sunda ya, masih ada orang Banjar. Di Medan masih ada orang Banjar. Di Palembang ada orang Banjar. Jadi di mana-mana juga di Indonesia ni ketemu orang Banjar. Cuma yang tak ketemu di Kelantan orang Banjar. Ya gitu. Jadi maksudnya layangan ini memang berpuas hati. Sama juga saya juga berkesempatan ke Banjarbaru sama merayakan hari yang keempat, Iya, hari ulang tahun Bapak Rudi Resnawan. Ya. Jadi diundang ke hari dan banyak lagi saya sudah lupa. Itu yang di Banjarmasin. Iya. Itu juga sampai ke Balikpapan, ke Pontianak. Jadi setiap tahun ini Pak. Jadi kalau bulan 7 ini dari Jakarta mereka dah semua banyak mengundang kontak dari Surabaya, Pantai Kejeren banyak. Jadi yang paling saya pingin kata orang Jawa ya. Pingin nih sama warga Banjar. Banjar ini kalau boleh tanah Banjar ini kita berlayangan macam di dandang di bawah itu yang pakai bambu bulat itu bunyinya dengung naik ke atas. Macam di sini bambu kecil itu kan. Dandaman saudara. Itu. Jadi mudah-mudahan Pak Nurman, ini apa yang menjadi keinginan Pak Nurman menjadi bagian dari inspirasi kami untuk menyampaikan nanti kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Tapin, Bapak Idris Nurdin, Insya Allah. di mana Kabupaten Tapin terkenal dengan kalah dandangnya. Ya, saya tahu itu. Mudah-mudahan nanti ini mendapat respon yang positif. Dan tentu saja yang akan menyelenggarakannya siapa tahu Ika Unlam boleh, Banjar TV boleh, siapa saja boleh ikut karena ini adalah untuk melestarikan budaya dan hobi masyarakat. Itu Bapak bilang tadi apa, kota apa? Rantau. Rantau itu memang ada lomba layangan di tempat sawah kalau musim kering. Tempat sawah. Betul. Cuma itu penelitiannya dia kurang mahir dengan internasional. Jadi kalau boleh orang dari pemerintah, dia kan kita orang desa kan, lalu kalau kita orang desa ni kurang ngerti ngomongnya gitu, mengundang bagaimana. Jadi pernah nelpon saya gitu, wah Pak bagaimana Pak kita mau mohon ke dinas gitu. Jadi harus dengan dinas pariwisata saya bilang. Jadi dengan Pak Ari saja. Gitu cara gitu asal pemerintah merestui Pak Ari yang ngaturkan. Daripada situ banyak juga Pak yang itu mereka kata nelpon, sama juga dulu di Pontianak gitu. Enggak tahu, jadi mungkin mereka ke dinas bercerita, jadi dari dinas yang mengundang kita dari ini. Jadi selain daripada di Indonesia, semua di macam di Thailand, di China, di India, di Vietnam, di Kamboja, maksudnya satu ASEAN ini. Tapi yang negara yang paling saya minat, paling saya suka Indonesia sama Thailand Selatan, kerana bahasa kita sama satu rumpun. Tapi orang kata menjiwa yang kita ni, orang kata darah Banjar, anak Banjar, keturunan Banjar gitu. Lebih senang kalau boleh kita bersama berkampung. Tapi sebenarnya Pak Norman, terakhir harapan sampean untuk warga Banjar di Banjarmasin, apa harapan pian kira-kira? Daripada udah berapa kali ya saya berkunjung ke Banjarmasin, saya rasa kagum. Pertama kalau ada di acara DJ itu apa pengacaranya, mereka berbahasa Banjar. Kalau di Banjarbaru di mana mereka walaupun dia orang luar, orang NTB, dia berbicara gini bahasa Banjar. Saya juga bahasa Jawa, tetap bahasa Abah Pandir. Abah Pandir Banjar mengacarakan bahasa Banjar. Perlu bagus. Sama juga kalau kita kemana gitu bahasa macam ulun dengan pian gitu, Pandir bahasa dengan masyarakat memang. Utama daripada segi kemasyarakatannya, antara kita keakraban sama tetangga, sama teman-teman gitu, perhubungan daripada segi makanan, banyak makanan beda di antara Banjarmasin dengan kita di sini. Contoh kalau nasi kuning, kalau di sini kalau sebut nasi kuning kurang paham mungkin. Nasi kuning dengan telur ataupun ikan. Ketupat kandangan. Ketupat kandangan yang ketupatnya paling besar memang nggak ada di Malaysia. Saya masih ingat itu teman saya itu Pak, orangnya yang jualan itu kerja di dinas pariwisata mungkin.
kenalan 2-3 tahun lah di Banjar Baru itu sama dia. Dia ada satu ketupat Banjar. Memang besar ketupatnya. Itu dia, lagi satu lagi saya lupa. Ada satu restoran macam ini di tepi laut, Tepi sungai. soto Bang Ahmad tak salah saya. Ada itu, Pak. Itu ada di bawah jembatan di Ya, soto Bang Ahmad. Itu udah lama saya. Bukan kata pingin, memang pingin kalau dapat bisa ke sana. Lagi kalau kita banyak uniknya nggak ada di Malaysia, sama lebih kurang dengan di Thailand. Dia punya sungai, kalau kita cakap ada floating boat di sana, memang ori, jual buah-buahan, makanan di boat-boat di lautnya gitu. Oke. Pemirsa Banjar TV, demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Norman, salah seorang keturunan asal Banjar yang kini menetap di Johor Bahru, Malaysia. Dan kami yakin apa yang menjadi harapan Kanda Norman ataupun Ayahanda Norman bagi yang muda-muda tentunya, semoga akan terkabul di hari depan. Semoga persahabatan Indonesia-Malaysia tetap jaya, dan kita yang sama-sama warga Banjar inilah yang menjadi pelopor persahabatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia. Produksi bersama Ika Unlam dan Banjar TV. Sampai jumpa di episode berikutnya.